Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin tanggal 30 November tahun 2020, saya atas nama Agus Zaini SPD, mahasiswa PPG Angkatan 3, jurusan IPS, Universitas Negeri Malang. Saat ini, saya akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2020. Pada uji kinerja saat ini, saya akan melaksanakan pembelajaran bersama peserta didik secara luring. Berikut saya tampilkan rangkaian pembelajaran bersama peserta didik. Selamat menyaksikan. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Duduk siap, memberi salam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di situasi saat pandemi COVID-19 ini, kita selalu tetap semangat ya, tetap semangat di dalam belajar, karena belajar itu adalah suatu kewajiban bagi kita semua. Ya. Sebelum kami mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, sebelum kita mulai belajar, saya persilakan Ketua Kelas untuk memimpin temannya untuk berdoa. Belajar mengingatkan berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Pak Guru akan memeriksa kehadirannya untuk memastikan siapa saja peserta didik yang tidak masuk hari ini. Siapa yang tidak masuk hari ini? Apa keterangannya? Ya, kita doakan semoga Rizky cepat sembuh agar minggu kedepannya bisa bergabung bersama kita ya. Silakan tempat duduknya dikembalikan ya. Jangan ada yang pindah ke sana kemari. Silakan digantikan dulu tempat duduknya supaya kita enak dalam melakukan proses kegiatan belajar. Ya, sudah rapi ya di belakang itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya buku tulisnya silakan dinaikkan di atas meja. Buku tulisnya. Dan buku paket silakan diletakkan di atas meja. Ya, ini ya. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai belajar, Pak Guru ingin mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, minggu lalu itu kita sudah pelajari tentang apa? Lembaga. Ada yang masih ingat? Apa itu lembaga sosial? Ya, tetapi ya, yang lain? Ya, lembaga sosial itu adalah seperangkat aturan atau tata cara yang ada di dalam masyarakat. Nah, apakah ada
pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, karena lembaga sosial itu terbentuk dari beberapa jenis kebutuhan manusia. Misalnya, kebutuhan akan keturunan, maka terbentuklah sebuah lembaga sosial keluarga. Nah, yang kedua, kebutuhan akan bahan makanan, maka terbentuklah lembaga ekonomi. Yang ketiga, kebutuhan akan beribadah, maka terbentuklah lembaga agama. Yang keempat, kebutuhan manusia akan sekolah, maka terbentuklah lembaga pendidikan. Yang kelima, kebutuhan manusia akan kebebasan di dalam berpendapat, maka terbentuklah lembaga politik. Itu merupakan jenis lembaga sosial yang ada kaitannya dengan aktivitas manusia di dalam memenuhi kebutuhan. Nah, itu ya. Bisa dipahami? Nah, pada pertemuan kita kali ini, Pak Guru akan memberikan materi tentang aktivitas manusia di dalam memenuhi kebutuhan. Nah, di dalam materi aktivitas manusia, nanti di sini kita akan mempelajari tentang kelangkaan. Yang kedua, kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan. Itu materi kita pada pagi hari ini ya. Selanjutnya perhatikan yang ada di depan. Guru akan menyampaikan kompetensi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, perhatikan kompetensi dasar menganalisis konsep interaksi manusia dengan hewan sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, penawaran, dan permintaan, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan hidup, untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, itu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali di dalam kita melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Ya. Selanjutnya, pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan jenis-jenis kebutuhan manusia. Selanjutnya, Pak Guru akan menampilkan dua video pembelajaran pada pagi hari ini. Inilah aktivitas warga RT 05 RW 09 Kelurahan Antapani Wetan, Kota Bandung. Saat sore hari, warga secara bergantian mengambil air bersih ke tempat penampungan air sumbangan dari pengembang apartemen. Penampungan air dengan disangga besi setinggi 4 meter ini dimanfaatkan warga. Seperti yang dilakukan Agus Furkon, ia harus bolak-balik mengambil air menggunakan ember untuk berbagai keperluan di rumahnya. Kondisi ini sudah ia lakoni sejak terjadi krisis air bersih. Nah, silakan perhatikan dan siapkan catatannya ya. Siapkan catatannya. Nanti kalau ada yang kata dengan video itu jangan dibaca. Silakan dibuka ya. Nah, selanjutnya video yang kedua. Perhatikan video yang kedua ya. Bersama berita mengenai 2 warga negara Indonesia yang positif terpapar virus corona ini membuat warga kemudian menyerbu apotik dan juga minimarket untuk memborong masker serta cairan antiseptik pembersih tangan. Kelangkaan masker dan cairan antiseptik pun melanda sejumlah tempat di tanah air.
pertama, video kelangkaan air bersih. Ada kalian? Ya, coba. Yun. Ya, video kelangkaan masker. Nah, dari kedua video yang Pak Guru tanyakan tadi, apa yang anak-anak ketahui? Video kelangkaan air bersih. Ya, kelangkaan air bersih. Nah, video yang kedua? Nah, gimana? Video kelangkaan masker. Nah, video kelangkaan masker. Nah, dari kedua video tersebut, apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan air bersih? Ya, ayo. Ya, kekeringan atau kemarau? Ya, kalian? Ya, bisikan? Pencemaran air. Ya, kemarin. Coba. Anis? Perubahan iklim. Ya, perubahan iklim. Nah, video yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan masker? Ya, Anis. Adanya pembelian masker secara besar-besaran. Ya, adanya pembelian masker secara besar-besaran. Ya, lain? Ya, nah, jadi dari kedua video yang Pak Guru tanyakan tadi, coba. Kelangkaan adalah jumlah barang yang sedikit dan cepat habis. Ya, ada yang lain? Ya, dengar. Kelangkaan adalah jumlah barang yang terbatas tapi banyak yang membutuhkan. Ya, jadi kelangkaan itu adalah jumlah kebutuhan yang lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Itu dinamakan kelangkaan. Nah, masih semangat? Kita lebih semangat dulu ya. Kita semangat dalam belajar. Semangat. Perhatikan gambar yang ada di depan ya. Nah, gambar pertama dan kedua itu tentang apa anak-anak? Ya, ayo. Orang minum dan orang makan. Ya, orang minum dan orang makan. Jika kita menunda minum dan makan, apa yang terjadi? Kita akan kelaparan dan kehausan yang akhirnya kita sakit. Ya, kita akan kelaparan dan kehausan. Nah, ini menyebabkan kita sakit. Nah, dari kedua gambar ini dinamakan kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok atau kebutuhan Primer. apa itu kebutuhan pokok? Ya, Anis. Kebutuhan yang selalu dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Ya, kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Kalau tidak dipenuhi akan menyebabkan kita mengalami sakit. Nah, contohnya makan dan minum kita penuhi ya. Kita penuhi. Nah, selanjutnya gambar ketiga dan keempat. Apa yang anak-anak ketahui? Ya, gimana? HP dan lemari. Ya, HP dan lemari. Mana yang kalian butuhkan? HP atau makanan? Makanan. Ya, makanan. Ya, jelas makanan. Karena makanan itu adalah kebutuhan pokok. Jadi, HP dan lemari adalah kebutuhan Bundar. Apa itu kebutuhan sekunder? Ya, gimana? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Ya, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan primer terpenuhi ya. Selanjutnya, gambar kelima dan keenam. Nah, apa yang anak ketahui tentang gambar ini?
akan barang mewah. Nah, ini dinamakan kebutuhan. Apa itu kebutuhan tersier? Ya, coba. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Ya, jadi kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang harus atau bisa ditunda. Jadi kalau kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, baru kita memenuhi kebutuhan tersier. Nah, jadi dari keenam gambar yang Pak Guru tampilkan tersebut, ini dinamakan kebutuhan menurut intensitasnya. Jadi kebutuhan menurut intensitasnya itu dibagi menjadi 3. Nah, mana saja yang 3? Yang pertama kebutuhan pokok. Yang kedua kebutuhan sekunder. Yang ketiga tersier. Ya, pintar ya. Tapi dulu ya. Perhatikan gambar yang ada di depan menurut sifatnya. Nah, gambar pertama itu apa yang anak-anak ketahui? Ya, benar? Kebutuhan jasmani. Ya, kebutuhan jasmani. Ini menggambarkan tentang orang Nah, jadi kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan kepada badan atau jasmani. Nah, contohnya kita setiap hari atau hari Minggu kita sedang berolahraga agar badan kita menjadi sehat dan bugar ya. Nah, yang kedua ya, kebutuhan rohani seperti yang ada di gambar. Nah, orang melakukan ibadah atau sholat. Nah, jadi apa itu kebutuhan rohani? Ya, jadi kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan yang dirasakan kepentingan jiwa manusia. Iya, untuk kepentingan jiwa manusia. Nah, jadi dari kedua gambar ini dinamakan kebutuhan menurut Sifatnya. Nah, selanjutnya, ya perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, gambar pertama dan kedua itu tentang apa anak-anak? Tentang macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang pertama dan kedua, kebutuhan ya makan dan minum obat. Ini kebutuhan sekarat. Nah, kebutuhan sekarat ya, kebutuhan yang harus dibutuhkan sekarang ini juga. Nah, dibutuhkan saat ini juga. Nah, seperti contoh yang ada di depan. Nah, makan. Nah, kita butuhkan sekarang. Makan dan minum obat. Nah, yang ketiga dan keempat. Ya, Yun. Berlibur dan naik haji. Ya, berlibur dan naik haji. Itu dinamakan kebutuhan apa? Kebutuhan kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan yang akan datang itu kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditangguhkan. Ya, kalau iya di masa yang akan datang. Karena kita memiliki kesempatan waktu untuk berlibur, ya kita berlibur. Ya, tapi ini bisa ditunda. Bisa ditunda ya? Bisa ditunda. Terus yang keempat itu naik haji. Nah, itu kebutuhan masa yang akan datang. Nah, pemenuhannya bisa ditangguhkan. Ya. Nah, jadi dari gambar keempat ini merupakan kebutuhan menurut waktunya. Ya. Waktunya ya. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar yang pertama itu tentang apa? Ya benar? Kebutuhan individu. Ya, ini merupakan kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang langsung berhubungan dengan perorangan. Nah, seperti yang ada di gambar. Nah,
merupakan kebutuhan individu. Misalnya, seseorang memakai laptop dan HP secara pribadi. Nah, pribadi itu milik diri sendiri ya, milik diri sendiri. Nah, yang kedua, gambar tentang apa? Ya, kebutuhan kelompok. Apa itu kebutuhan kelompok? Ayo. Ya, kebutuhan kelompok itu adalah kebutuhan yang dirasakan secara bersama-sama. Nah, ini secara berkelompok. Nah, misalnya pemakaian jalan raya. Nah, itu secara berkelompok ya. Nah, terus alat transportasi. Nah, seperti bus, ya, bus. Nah, itu di kota itu dilakukan secara bersama-sama. Terus yang ketiga, pasar. Itu kan secara bersama-sama ya. Terus jembatan. Nah, itu kan secara bersama-sama. Nah, dari kedua gambar ini dinamakan kebutuhan subjek. Ya, subjek ya. Ya, kebutuhan subjek. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Mana semangat dulu? Semangat ya? Ya. Masih semangat? Selanjutnya, Pak Guru akan membagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Ya, silakan dibentuk dulu kelompoknya. Jadi kelompok satu ya. Kelompok. Dalam penilaian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 yang Pak Guru gunakan. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Sekali lagi Pak Guru ingatkan untuk berdiskusi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, jika ada materi yang belum dipahami atau belum dimengerti, silakan ditanyakan ya, ditanyakan. Nah, sebelum kita mulai kegiatan diskusi pada pagi hari ini, masih semangat anak-anak? Masih. Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Ya, tepuk semangat. Dalam kegiatan diskusi ini, silakan berdiskusi. Pak Guru memberikan waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, dalam 15 menit itu harus dikerjakan. Ya, silakan kelompok 4. Kelompok 4 mendiskusikan. Bagaimana dengan kegiatan diskusinya anak? Apakah sudah selesai? Sudah. Silakan kelompok 1, Pak Guru berikan kesempatan untuk maju ke depan. Ayo. Mana kelompok 1? Ayo kelompok 1. Ya, kelompok 1 ya. Sudah mendeskripsikan hasil diskusinya secara bersama-sama tadi di kelompoknya ya, lalu mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan. Nah, jadi yang didapatkan dari kelompok 1 tadi mereka menjelaskan bahwa kebutuhan itu ada 3. Yang pertama, kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Yang
kebutuhan tersier. Nah, mungkin ada yang belum dipahami atau masih ada materi yang belum dimengerti, bisa menanggapi atau bertanya kepada kelompok 1. Nah, ada yang mau menanggapi? Saya Pak. Kami dari kelompok 3 akan bertanya ke kelompok 1. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk kebutuhan yang akan datang? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 1. Persiapkan investasi atau tabungan. 2. Mempersiapkan modal atau usaha untuk usaha. 3. Mempersiapkan asuransi. 4. Mempersiapkan biaya pendidikan. Nah, bagaimana jawaban dari kelompok 1? Artinya bisa diterima? Bisa. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Jadi kelompok 1 dan kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan dan menanggapi hasil dari diskusi kelompok 1 dan kelompok 3 menanggapi. Nah, kita berikan tepuk hebat dulu ya dari kelompok 3 dan kelompok 1. Ya, tepuk hebat. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. 1. Kebutuhan. Jenis kebutuhan. Menabung di bank merupakan contoh kebutuhan yang akan datang. 2. Jenis kebutuhan. Bahan makanan merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. 3. Jenis kebutuhan. Orang yang sedang berolahraga merupakan kebutuhan jasmani. 4. Jenis kebutuhan. Orang sedang berlibur merupakan kebutuhan yang akan datang. 5. Jenis kebutuhan. Orang yang sedang beribadah merupakan kebutuhan rohani. 6. Jenis kebutuhan. Mobil mewah merupakan kebutuhan tersier. Jadi dari kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di dalam berdiskusi yang dihasilkan tadi kelompok 3, jadi didapatkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, jenis-jenis kebutuhan manusia yang sudah dijelaskan tadi, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan tersier, ada kebutuhan sekunder. Nah, termasuk dalam kebutuhan menurut intensitasnya, dan ada kebutuhan subjek, ada kebutuhan menurut waktunya. Nah, itu yang didapatkan dari kelompok 3. Nah, mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya? Saya Pak. Kami akan bertanya ke kelompok 3. Mengapa manusia memiliki kebutuhan yang akan datang? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa manusia memiliki kebutuhan yang akan datang? Karena kebutuhan manusia tidak pernah habis. Semakin bertahannya usia, maka kebutuhan semakin meningkat. Untuk mempersiapkan itu, maka manusia harus mengatur segala kebutuhan di masa yang akan datang. Kelompok 1 ya, tadi menanyakan ya. Jadi bagaimana cara untuk mempertahankan kebutuhan di masa yang akan datang kan? Ya. Jadi kelompok 3 sudah menjawab. Bagaimana bisa diterima? Ya, kita berikan untuk kegiatan diskusi kita sudah berakhir. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, coba Sinar. Kelangkaan adalah jumlah kebutuhan lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kebutuhan adalah suatu keinginan atau keperluan atas barang dan jasa. Jika tidak terpenuhi, maka akan mengganggu keberlangsungan hidup. Dari awal, Pak Guru sudah menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menganalisis kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Yang kedua,
peserta didik mampu mendeskripsikan jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, itu kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Pak Guru akan membagikan tes evaluasi. Tapi sebelumnya, silakan diperbaiki dulu posisi duduknya. Jadi Pak Guru berikan waktu di dalam mengerjakan tes evaluasi ini 10 menit. Ya, waktunya 10 menit untuk mengerjakan tes evaluasinya. Mau selesai mengerjakan? Sudah. Ya, mari kita bahas bersama-sama ya. Nomor 1. Siapa yang bisa nomor 1? Saya Pak. Ya, yang bisa? Perhatikan daftar kebutuhan manusia berikut. 1. Petani harus memiliki mesin penggilingan padi untuk meningkatkan panen. Atlet pencak silat harus memiliki stamina yang prima. 3. Pekerja pabrik perlu sarapan agar mampu bekerja dengan baik. 4. Mahasiswa harus memiliki buku referensi yang memadai untuk menunjang hasil belajar. 5. Siswa SMP harus memiliki sepeda motor untuk menunjang aktivitas sekolah. Pemenuhan kebutuhan primer ditunjukkan oleh angka A. 1, 3, dan 4, B. 2, 3, dan 4, C. 2, 4, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Ya. Ya, kita berikan aplaus untuk selanjutnya nomor 2. Siapa yang bisa nomor 2? Ya, kita. Dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa yang anak-anak dapatkan atau ingin berpendapat mengenai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya. Ada yang lain? Saya Pak, menurut saya pembelajaran kali ini sangat menarik karena menggunakan video dapat menambah informasi. Pada kegiatan penutup kita pada pagi hari ini, dari awal kita sudah mempelajari tentang kelangkaan dan jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, itu di dalam materi aktivitas manusia di dalam memenuhi kebutuhan. Nah, untuk dipelajari kembali materi selanjutnya tentang prinsip, motif, dan tindakan ekonomi. Nah, pada pertemuan berikutnya silakan dipelajari kembali di rumah. Jangan cepat bosan dengan proses pembelajaran kita ya. Nah, agar tetap kita harus semangat. Nah, kita harus semangat di dalam belajar. Walaupun di situasi saat ini corona tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Ya, jadi kita harus semangat. Nah, untuk menghindari penyebaran virus corona, ya selalu menggunakan masker dan selalu mencuci tangan, ya, dan menghindari kerumunan agar kita selalu terhindar dari virus corona. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Nah, itu materi yang akan kita pelajari minggu depan. Ya, silakan dipelajari lagi, bukunya dibuka, dipelajari. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, materi yang belum dipahami bisa bertanya. Nah, masih semangat? Ya, Pak Guru ucapkan terima kasih atas pembelajaran kita pada pagi hari ini, atas partisipasinya. Telah
Waktu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.